Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ini kita tidak akan mengulas game-game turnamen Gibraltar kawan. Tadi malam Iren bermain remis. Kita akan sedikit pemanasan untuk turnamen FIDE Grand Prix yang akan dimulai tanggal 4 Februari esok lusa. Di edisi sebelumnya, juara Grand Prix ini adalah Alexander Grischuk dan runner-up-nya adalah Iani Boniachi. Turnamen ini kawan, selain memperebutkan hadiah uang juga memperebutkan tiket kandidat turnamen 2022 yang tersisa hanya 2 slot. Dan berikut ini kawan line up para peserta yang ikut di seri pertama Grand Prix 2022 ini. Di seri pertama ini kawan, ada Hikaru Nakamura dan Daniil Dubov yang mendapatkan wild card. Ini kesempatan bagi Hikaru Nakamura agar dia kembali dalam daftar rating list FIDE. Setelah beberapa bulan ini kawan, dia dihapus dari daftar FIDE di permainan klasik karena 2 tahun dia tidak aktif di turnamen klasik. Sedangkan Daniil Dubov ini masih tanda tanya kawan, apakah dia akan tetap bermain di turnamen ini? Mengingat minggu yang lalu dia positif COVID, apa nanti Dubov sudah kembali sehat? Kita tunggu saja tanggal 4 esok lusa. Hari ini kita akan coba mengulas permainan Hikaru Nakamura di Grand Prix Moskow 2009 yang merupakan seri pertama di edisi tahun itu. Kita langsung ke atas papan kawan, dan di babak pertama dia bertemu dengan Temur Rajabov. Di babak pertama kawan, setelah 2 kali draw dalam game klasik, mereka memainkan 2 game rapid dengan keunggulan Nakamura 1 kali menang dan 1 kali remis. Dan ini adalah game rapid pertama mereka. Di sini Temur Rajabov pegang hitam, Nakamura pegang putih, bermain dengan pion D4, kuda F6 oleh Temur, pion C4, dan kita temui permainan Queen's Gambit decline kawan dengan variasi 3 kuda, gajah E7 dan gajah putih G5. Mengeluarkan gajah gelap sesegera mungkin seperti ini kawan, agar nanti bila memainkan pion E3, gajah ini tidak terjebak oleh rantai pion yang diciptakan oleh pion-pionnya sendiri nanti. Di sini pion H6, gajah mundur, selanjutnya pion D pukul pion C4, dibalas dengan pion E3. Inilah kawan tadi mengeluarkan gajah agar gajahnya tidak terbelenggu oleh pion-pionnya sendiri, agar gajah gelap putih ini segera aktif. Dan sekarang Nakamura juga sedang mengincar pion hitam C4, ingin merebutnya kembali. Temur langsung memberikan serangan di petak pusat dengan pion C5. Gajah pukul pion C4 terlebih dahulu, pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh kuda. Di sini kedua pemain rokade dan Temur melanjutkan pengembangan gajah D7-nya. Ingin menempatkan gajahnya nanti mungkin kawan di peta C6 ini untuk mendapatkan kontrol di diagonal panjang ini. Mungkin terlebih dahulu mengembangkan kuda ke peta C6 menantang pertukaran kuda. Jika diterima, gajahnya akan mempunyai diagonal yang cukup bagus. Menteri E2 oleh Hikaru Nakamura dan kuda C6 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, Nakamura terlebih dahulu menggeser beteng F ke D1 dan sekarang menteri ke B6 mengincar pion B2 agar menteri putih ini sibuk menjaga pionnya ini terus. Di sini kawan, Nakamura menarik mundur kudanya ke F3. Selain untuk menghindari pertukaran kuda agar gajah hitam ini tidak mempunyai tempat nanti di peta atau diagonal ini, juga membuka lajur D bagi beteng menyerang gajah. Nanti tinggal gajah pukul kuda yang menjaga gajah ini, nanti beteng bisa mendapatkan gajah yang ada di peta D7 ini. Terlebih dahulu Temur Rajabov melindungi gajahnya dengan beteng F bergeser ke D8. Walaupun gajah sekarang pukul kuda masih bisa dipukul balik dan gajahnya aman mendapatkan perlindungan. Di sini pion E4 dibalas dengan langkah gajah mundur ke E8. Menantang pertukaran beteng, tantangan ditolak, pion E5 terlebih dahulu dimainkan, kuda mundur ke D7, dan sekarang gajah pukul gajah. Dipukul balik oleh kuda ini memberikan kesempatan Nakamura untuk mengangkat betengnya ke D6 dan menumpuk betengnya nanti di lajur D. Menteri bergerak ke peta A5 ini kawan, agar posisi menteri ini satu diagonal dengan betengnya atau peta D8, jadi menteri akan tetap menjaga peta D8 ini. Di sini Nakamura menumpuk betengnya dan kuda bergerak ke F5 mengancam beteng. Beteng turun ke D2, sekarang kuda mundur ke F8 menantang pertukaran beteng. Coba lihat kawan dengan keberadaan menteri yang berada di diagonal yang sama dengan beteng hitam ini.
Memungkinkan apabila putih tetap nekat melakukan pertukaran beteng di sini, putih tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa karena sudah dijaga oleh menteri hitam tadi. Oleh karena itu pada posisi ini Nakamura menunda untuk bertukar beteng. Dia melangkah gajah mundur ke D3, memblokade akses bagi pertukaran beteng, juga sedang mengincar kuda F5. Temor menempatkan gajahnya di peta C6. Sekarang mendapatkan diagonal yang bagus di sini kawan, dan di sini gajah bergerak ke E4 menantang pertukaran. Tidak jadi untuk mendapatkan kuda di sini kawan. Karena kenapa? Nanti hitam akan menukarkan betengnya. Setelah dipukul balik, hitam akan melanjutkan pukul gajah, dan selanjutnya putih pun juga tidak mempunyai keuntungan lagi yang lain kawan. Hitam sudah mempunyai diagonal yang bagus bagi gajahnya di sini. Kuda nanti juga siap berkembang ke peta ini untuk menghentikan laju pion putih, dan pun beteng hitam ini siap digeser ke lajur pusat untuk menantang pertukaran beteng. Masih cukup seimbang permainan jika kalian melakukan baku hantam terhadap kuda di peta F5 terlebih dahulu. Di sini Nakamura menantang pertukaran gajah peta terang untuk meminimalisir ancaman dari gajah terang hitam di diagonal ini. Temor Rajapop terlebih dahulu bertukar beteng, dipukul balik oleh beteng, barulah sekarang beteng bergerak ke C8 kawan. Untuk melindungi gajahnya, apabila terjadi pertukaran gajah masih bisa dipukul balik menggunakan beteng dan tidak menjadikan pionnya terpisah-pisah kawan, tetap rapi seperti ini. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, Nakamura juga tidak terburu-buru bertukar gajah. Dia melangkah pion H4. Mungkin di langkah berikutnya persiapan didorong kembali untuk mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan hitam kawan. Dan dijawab oleh pion A6 Temor Rajapop. Persiapan pion B5. Nakamura tetap mendorong pion H5-nya. Pion B5 dihentikan oleh pion A3, menghentikan laju pion B4. Barulah sekarang Rajapop bertukar gajah, dipukul balik oleh menteri. Memukul balik menggunakan kuda juga bisa dimainkan oleh putih. Ide berikutnya adalah kuda ke D6. Jika terjadi pertukaran kuda, putih masih bisa memukul balik menggunakan pion dan mempunyai pion bebas di lajur D nanti. Tapi Nakamura lebih menyukai memukul balik menggunakan menteri. Sekarang menteri hitam ke B6 mengepin pion. Ide berikutnya mungkin kuda akan bergerak ke peta G3 mengancam menteri atau pion yang ada di peta H5. Di sini terlebih dahulu raja menghindari pin-pinan ke H2, menteri hitam ke A7 dan menteri putih ke D3. Mengontrol penuh lajur D yang terbuka penuh ini kawan. Dibalas beteng ke C7, persiapan menantang pertukaran beteng di sini nanti kawan, karena juga mendapatkan backup dari kuda serta menteri. Dan kuda ke E4, beteng D7 mengancam menteri. Diblokade oleh kuda di D6. Di sini kuda hitam tidak pukul kuda putih terlebih dahulu kawan, karena akan menciptakan pion bebas. Menteri hitam bergerak ke peta B6 terlebih dahulu. Pion G4 memaksa kuda ini harus bergerak. Apakah ke peta E7 atau bertukar kuda? Rajapop memutuskan bertukar kuda, dipukul balik oleh pion, menciptakan pion bebas bagi putih. Pion F6 balas Temor Rajapop, mencoba memberikan ruang bagi raja untuk bergerak atau menghentikan laju pion G5 ini. Dibalas dengan kuda ke H4 karena pion ini sudah didorong, menciptakan ruang lemah bagi kuda yang bisa mengisinya nanti. Raja ke F7, sekarang pion F4 untuk menghentikan potensi pion-pion ini didorong maju ke depan kawan oleh hitam. Di sini raja bergerak ke E8, pion F5 oleh Hikaru Nakamura menantang pion hitam untuk membuka lajur E bagi beteng atau menteri melakukan skak nanti. Tentu saja jika diterima maka keuntungan bagi putih kawan, mempunyai tempo untuk menyerang raja hitam. Setelah bergeser, kuda bisa pukul balik pion ini, dan di langkah berikutnya mungkin persiapan beteng untuk maju ke depan kawan, menantang pertukaran beteng, dan seterusnya bisa dilakukan oleh putih. Tapi di sini kawan, pada posisi seperti ini pion ini tidak diterima tantangannya, dan pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah menteri bisa bergerak ke peta C5 untuk menunggu langkah apa yang akan diperbuat oleh putih di langkah berikutnya kawan. Kalaupun nanti pion pukul pion masih bisa dipukul oleh kuda. Tapi pada posisi ini Rajapop membuat langkah pion E5, mencoba tetap menutup lajur E bagi kedua perwira putih ini kawan. Tapi langkah ini adalah langkah blunder.
dimanfaatkan oleh Nakamura menempatkan menterinya di sentral di peta D5. Ancaman serius kawan, menteri ini mendapatkan potensi untuk bergerak ke peta-peta ini kawan, untuk memberikan ancaman skak di baris belakang nanti. Apabila hitam mungkin melangkah dengan pion A5, di sini kuda akan menantang pertukaran. Jika diterima dipukul balik, dan raja ini kawan sudah tidak mempunyai langkah lagi yang bagus. Dia tidak bisa maju ke depan karena sini ada pion, di sini ada pion, dan potensi ancaman skakmat di sini ada, di sini juga ada. Raja harus bergeser ke peta ini agar tidak kena ancaman skakmat. Di sini beteng bisa digeser ke peta ini kawan, ke peta C2 memberikan ancaman skakmat di sini. Menteri mungkin mundur akan ke peta B8 dan beteng bisa naik ke peta C5 untuk memberikan ancaman lagi bagi pion ini kawan, dan nanti bisa bergerak maju ke baris belakang nanti. Jadi di posisi seperti ini saat menteri ini bergerak ke peta D5 memberikan ancaman potensi di peta-peta terang ini kawan, hitam merespon dengan langkah menteri ke E3, mencoba ingin melakukan skak yang berulang di area pertahanan putih. Tapi langkah ini tidak cukup kawan, sekarang kuda bergerak ke peta G6 melanjutkan rencana, terjadi pertukaran kuda dipukul balik oleh pion H. Dan sekarang menteri hitam F4 melakukan skak, berharap melakukan skak berulang-ulang dan terjadi remis karena posisi hitam sudah kolaps kawan. Di sini menteri ke F1 skak dan raja bergerak ke H4, menteri ke E1 skak, raja ke H5. Di sini kawan sudah tidak ada peta lagi yang bagus untuk melakukan skak bagi hitam. Kesini pun sudah ada menteri kawan, jadi tidak bisa melakukan skak di sini. Dan ancaman serius berikutnya dari putih adalah menteri G8 skakmat. Sudah tak bisa dihindari lagi ancaman skakmat. Dan pada posisi seperti ini Temur Rajabov menyerah di langkah ke-41. Kalaupun kalian ingin memperpanjang sedikit langkah skakmat, yaitu menteri berkorban di peta H1, dipukul oleh menteri putih dan juga tidak ada cara lagi untuk menyelamatkan raja. Apakah kalian mengorbankan beteng lagi di sini? Bisa dipukul balik oleh beteng putih dan tetap saja kawan, 3 langkah berikutnya adalah skakmat. Raja mungkin naik ke peta E7, menteri akan ke peta D5 terlebih dahulu. Dan 2 langkah berikutnya akan terjadi skakmat, sudah tidak ada peta yang bagus lagi. Pion ini akan dimainkan, beteng skak, raja mundur ke peta E8, tetap saja kawan, menteri akan ke peta F7, skakmat juga. Itulah kawan salah satu game dari Hikaru Nakamura di turnamen Grand Prix Moskow tahun 2019 yang lalu. Dan nanti di edisi 2022 ini kawan, Hikaru Nakamura mempunyai kesempatan lagi bermain di turnamen ini karena mendapatkan wildcard Daniil Dubov. Dan kesempatan bagi Hikaru Nakamura untuk kembali dalam daftar list FIDE 2022 ini. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.